Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Agronomi Pertanian. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah. Amin, amin. Sekarang ini kami berada di desa Tinggi Mai, ya, Kecamatan Rombong, Kabupaten Goa. Saya berada di lokasi kelompok tani Sipasiriki. Apa itu Sipasiriki? Artinya saling menjaga malu, saling menjaga malu. Sipasiriki. Saling menghargai, menjaga. Kelompok tani Sipasiriki, saling menghargai. Kami mengunjungi kelompok tani karena saya tertarik dengan cara menanam bayam, yaitu menanam bayam di waktu musim hujan. Jadi kalau kita lihat di beberapa keadaan di mana jarang petani menanam bayam di waktu musim hujan, karena beberapa kendala, yaitu biasanya mati. Adanya rekayasa di kelompok tani ini, yaitu menggunakan plastik, bisa dia tanam. Selanjutnya saya mau tahu Pak, berapa kelompoknya juga menanam model begini? Berapa orang? Di kelompok saya itu Pak, ada sekitar 3 orang. 3 orang dalam anggota. Dengan luas kira-kira berapa luasannya itu? Kalau saya sendiri Pak, tanam ini kurang lebih 60 are ada. Setengah hektar lebih ya. Kalau yang 2 orang lokasi tak? Masih ada lokasi. Ada lokasi. Kemudian cara panennya di antara 3 orang ini. Modelnya bagaimana Pak? Apakah bersamaan semua? Apakah digilir anunya? Kesepakatan bahwa kita tanam, orang ini minggu ini tanam ini begini. Jadi cara penanaman saya di kelompok yaitu dengan cara bertahap Pak. Dengan cara bertahap. Jadi misalnya di tempat ini kita tanam, jadi 1 minggu kemudian kita tabur lagi. Kita tabur lagi. Jadi dalam sistem panennya tidak bersamaan. Artinya sudah terjadwal, panennya. Jadi seakan-akan kita dalam memanen itu tidak ada putusnya. Berkelanjutan. Jadi habis di sini kita lanjut di tempat yang satu lagi. Jadi artinya sudah menentukan waktu panennya, jadi tidak ada yang sama. Pembeli juga begitu juga, pembeli tidak. Jadi produksi bayam sebenarnya bisa diatur. Produksinya, Terus saya mau tanya juga ini Pak. Ini model seperti ini sudah berapa lama ini? Karena kita tahu secara umum itu bayam kan cuma bisa ditanam bagusnya di musim kemarau. Bisa. Ini di musim hujan petani di sini luar biasa karena bisa panen bayam sepanjang tahun. Ini yang menjadi perhatian kita ini Pak sebenarnya. Karena bisa dicontoh oleh teman-teman lain, baik di daerah mana, di provinsi mana di Indonesia ini luar biasa rekayasa iklim yang kita namakan rekayasa iklim ini. Jadi sepanjang tahun bayam diproduksi terus. Betul. Kira-kira sudah berapa tahun ini berlanjut ini? Ini metode begini Pak sudah berlanjut sekitar 5 tahun yang lalu Pak. 5 tahun. Jadi kita dalam berpikir Pak, bagaimana caranya dalam musim hujan? Kita bisa panen dengan bagus dengan kualitas yang tidak kalah dengan musim kemarau. Karena biasanya Pak dalam musim hujan itu tanaman bayam kurang maksimal karena disebabkan beberapa faktor dari curah hujan yang tinggi kan bunuh. Sistem menggunakan plastik ini Pak sangat membantu kami dalam penanaman bayam. Karena di dalam selain mempercepat pertumbuhan bayam, plastik ini juga mengurangi dari serangan hama Pak. Penyakit. Iya betul Pak. Oke Pak, kalau begitu kita mau lihat cara pengolahan tanahnya. Terus selanjutnya kita mau tahu cara menanam, dan cara menyungkup dengan plastik.
Kemudian pertanaman lainnya sampai panen boleh Pak? Boleh. Oke. Iya. Cara penggunaan tanahnya, oke? Oke, iya. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melihat pertanaman yang ada di hadapan kita ini, juga termasuk sistem pertanaman dengan pola rekayasa iklim menggunakan kantong plastik sebagai sungkup. Jenisnya juga bayam. Jadi ini kira-kira sudah umur berapa ini Pak? Iya, kita bisa buka dulu teman-teman. Satu. Iya. Nah, ini kita lihat teman-teman. Iya. Sudah berapa hari ini Pak anunya? Umur bayam ini Pak ada sudah 2 minggu. 2 minggu ya? Oh iya. 2 minggu berarti kurang lebih 14 hari ya? Kurang lebih 14 hari. Dan panennya nanti umur 20 hari kalau tidak salah Pak. Sekitar 1 minggu lagi kita kurang lebih 1 minggu lagi sudah bisa panen Pak. Memberatkan. Kemudian hasilnya jadi kita perhitungkan 6 bulan musim kemarau memang musimnya bayam, sayuran. Nah, tapi kalau sudah beralih ke musim penghujan dengan kondisi yang ada, tidak bisa kita budidaya bayam. Sebenarnya tidak bisa karena banyak faktor hujan, hama, mudah sekali. Dengan rekayasa iklim, kita namakan rekayasa iklim, dengan merubah kondisi lahan di sini dengan menutup plastik, kita bisa melakukan budidaya sepanjang tahun, Pak. Begitu. Betul, Pak, ya. Oh iya. Kalau kita ke sana saja, ini umur berapa ini? 21 ya? Kalau ini sebenarnya sebuah... Ya, sudah satu umur semua. Ini kan sudah bekas panennya ini. Mungkin tadi pagi dipanen ini semua. Iya, sudah dipanen, Pak. Iya. Bagus nih. Pertanaman sayuran bayam yang menggunakan teknologi sungkup plastik atau rekayasa iklim, kita namakan rekayasa iklim. Kita akan melakukan panen, teman-teman. Kita akan melakukan bagaimana caranya. Kebetulan di lokasi ini adalah lokasi milik kelompok tani Sipas Siriki, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Ya ini agak mudah dicabut. Mudah karena yang bikin mudah ini karena ini organiknya. Sebelum hambur benih sudah menggunakan organik. Hasil panen ini kita akan bikin sayur. Karena ini sayur organik ya, sayur organik. Kita akan coba bagaimana rasanya. Tapi ini agak lembut ini kayaknya dari kondisi pertanamannya saja yang sangat lembek. Dan mungkin sangat gurih untuk dijadikan hidangan. Ini lahan-lahan bedengan yang sudah panen. Dan sementara kita lihat itu plastik ultravioletnya digulung. Jadi nanti dipasang pada saat ditanami kembali. Ini lahan yang menunggu giliran untuk diolah tanahnya. Sementara ini adalah lahan yang diolah untuk ditanami. Jadi ini masuk kelompok F lahan ini yang siap ditanami karena sesuai dengan jadwalnya. Jadi kita lihat jadwal rencana tanam dan panen bayam dari bulan Desember 2021 sampai dengan Maret 2022, yaitu dari kelompok tani Sipas Siriki, Desa Tinggi Mae, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, dengan luas lahan yaitu 1 hektar yang digarap oleh 3 orang
dan lahan dibagi dalam 8 bagian kelompok. Ada 8 bagian kelompok pembagian lahannya, sehingga dengan 8 ini dapat digilir cara penanamannya. Kita lihat pada minggu pertama lahan A, lahan B, minggu kedua yang ditanam dan dipanen pada minggu keempat dan minggu pertama dari bulan Januari. Kemudian lahan hari ini, jadi lahan hari ini kita lihat, lahan hari ini ada lahan yang kita besar lagi. Ini lahan C ini hari ini yang dipanen. Ini ada lahan C yang dipanen. Kemudian lahan C dipanen pada minggu kedua, yaitu tanggal 13 ini hari, tanggal 11 ini hari. Jadi lahan yang ditanam pada minggu ketiga Desember sudah dipanen pada minggu kedua Januari. Jadi ini sementara dipanen dan ada juga yang sementara ditanam. Jadi ini yang ditahan lahan F. Jadi bukan lahan C lagi, ini istirahat. Ini adalah lahan F yang ditanam bersama. Jadi sementara dia panen, ada juga lahan yang ditanam. Ini ada lahan yang siap untuk dipanen. Jadi setelah lahan C dipanen, lahan D-nya sudah siap untuk dipanen, kan ini sudah berumur 2 minggu. Ini lahan E ini sudah berumur 1 minggu. Jadi itulah sebabnya sehingga kelompok tani si Pasriki ini panen setiap hari. Jadi karena lahannya digilir, jadi lahannya tidak langsung ditanami, ada senggang waktu sekitar 3-4 minggu. Jadi kalau kita lihat ini lahannya berapa senggangnya, baru dia bisa tanam kembali bergilir. Ini 1 minggu, kita lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 minggu. Dia ada 6 minggu waktu istirahat, disitulah tempat pengolahan tanahnya. Kemudian perlu juga diketahui bahwa ini ada keterangannya. Kita lihat keterangan. Ada keterangannya, kita lihat. Ini keterangannya bahwa yang biru ini, yang hijau ini adalah luas lahannya itu 10 sampai 125 meter bujur sangkar atau sekitar 5 sampai 6 bedengan. Sementara luas satu bedengan itu kurang lebih 20 meter bujur sangkar. Jadi setiap hari dia panen itu sekitar 100 sampai 125 meter bujur sangkar atau sekitar 5 sampai 6 bedengan. Itulah yang dipanen setiap hari, karena jadwal tanam ini tidak mengenal musim, karena dia menggunakan teknologi sungkup dengan plastik, yaitu plastik ultraviolet.